Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wardatul Jannah, nomor induk mahasiswa 02220926, Prodi Manajemen Pendidikan Islam non-reguler semester 2. Di sini saya ingin menyimpulkan hasil dari pemahaman saya selama 1 semester ini dalam mata kuliah Tafsir dan Ayat-Ayat Manajemen yang diampu oleh dosen Bapak Muhammad Abdul Rafiq STHI MAG yang akan saya paparkan dalam beberapa bentuk subjudul. Baik, masuk kita ke subjudul yang pertama yang berjudul Konsep Dasar Pendidikan Islam Berbasis Al-Quran. Seperti yang kita ketahui, manajemen pendidikan Islam itu merupakan pengelolaan atau pendataan di suatu lembaga pendidikan Islam yang berfokus pada sumber daya manusianya yang berpedoman pada Al-Quran dan hadis sebagai sumber hukum Islam. Nah, jadi di manajemen pendidikan Islam ini, di lembaga pendidikan Islam ini, mereka menekankan sumber daya manusianya agar memiliki nilai-nilai yang baik, mengandung nilai-nilai keagamaan, dan lain sebagainya. Juga terdapat dalam Al-Quran, terdapat dalam surah Al-Baqarah ayat 2 yang artinya, kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan padanya dan petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Jadi, jika kita menggunakan Al-Quran sebagai pedoman atau acuan untuk lembaga pendidikan Islam kita, maka pendidikan Islam di lembaga itu akan termanajemen dengan baik karena mengandung nilai-nilai keagamaan. 2. Ayat-ayat Al-Quran tentang SDM, sumber daya manusia, terdapat dalam surah An-Nahl ayat 125 yang artinya, serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pelajaran yang baik, dan bantahlah mereka dengan cara yang baik pula. Sesungguhnya Tuhanmu dialah yang mengetahui tentang siapa yang tersesat dari jalannya, dan dialah yang lebih mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk. Jadi, maksudnya di sini adalah berilah pelajaran berupa pemahaman melalui nasihat agar dapat memotivasi, dan berilah peringatan serta berdebatlah dengan cara yang baik pula agar dapat menghasilkan tujuan atau keinginan yang ingin dicapai. Adapun yang ketiga, ayat-ayat Al-Quran tentang manajemen kesiswaan. Baik, manajemen kesiswaan itu merupakan mengatur siswa agar kita lembaga pendidikan mencapai tujuan yang diinginkan, sehingga terciptanya siswa yang berakhlakul karimah dan mengandung nilai-nilai agama. Nah, di dalam manajemen kesiswaan ini terdapat 3 prinsip siswa yang harus kita terapkan dalam memanajemenkan siswa. Yang pertama, manajemen intelektual atau pandangan siswa tentang masa depan. Jadi, siswa ini memiliki pandangan tentang masa depan, bahwa mereka bisa merencanakan masa depan sesuai dengan keinginan mereka. Ingat, masa lalu tidak dapat diubah, tetapi masa depan bisa kita rencanakan bagaimana sebaiknya. Jadi, sebagai siswa ini, dia bisa misalnya memanfaatkan waktu dengan baik, merencanakan keinginan-keinginan yang ingin dicapainya. Manajemen intelektual dalam siswa itu yang harus kita terapkan yang pertama pada siswa. Manajemen untuk memiliki pengaturan pribadi. Maksudnya di sini adalah memanfaatkan waktu sebaik-baiknya, waktu yang ada. Waktu sekolah tidak dapat diulang kembali. Nah, jadi kita harus menerapkan kepada siswa-siswa kita agar mereka memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya selama mereka masih berada di bangku sekolah, gitu kan. Jadi mereka bisa memanfaatkan waktu dengan contohnya membagikan waktu. Misalnya, dari jam 1 sampai jam 2 itu waktu bermain. Kemudian seterusnya itu waktu belajar, dan seterusnya ibadah dan lain-lainnya. Jadi mereka memiliki prinsip untuk dapat menghargai waktu gitu. Jadi itulah prinsip kedua yang harus kita terapkan dalam manajemen kesiswaan. Nah, yang ketiga, peduli sosial atau kepekaan sosial pada anak. Itu yang harus kita terapkan. Karena kita sebagai makhluk sosial, manusia tidak bisa hidup sendiri tanpa adanya manusia yang lain. Jadi kita harus menanamkan prinsip kepekaan sosial kepada peserta didik kita gitu. Karena tanpa adanya manusia lain, kita tidak dapat hidup sebagaimana mestinya gitu. Jadi kita harus saling tolong-menolong,
menghargai satu sama lain, harus sering melihat lingkungan sekitar kita, jangan hanya berdiam diri. Nah, itulah manajemen yang ketiga, prinsip manajemen kesiswaan yang ketiga dalam manajemen kesiswaan. Baik, sampai sini sajalah kiranya pemaparan saya hari ini. Lebih dan kurang saya mohon maaf, karena pada dasarnya saya masih belajar. Kepada Allah saya mohon ampun. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.